Halo bre, kembali lagi bersama saya Elvian yang pastinya di Kude Channel. Dan di video kali ini saya tuh udah siap buat nge-review produk terbarunya dari NYK, yaitu HDMI capture card dari NYK. Jadi beberapa waktu yang lalu kalian udah nonton juga video unboxingnya. NYK mengirimkan dua produknya, yaitu keyboard gaming dan juga HDMI capture card. Nah, ini adalah NYK Nemesis HDMI capture card Luminous. Jadi mungkin ada beberapa brand gear gaming itu memproduksi juga yang namanya HDMI capture card. Di masa-masa pandemi kayak gini nih, lockdown relationship, itu banyak banget kalian yang emang pengen jadi streamer gitu loh. Maka dari itu brand-brand gear gaming itu inisiatif untuk memproduksi sebuah HDMI capture card. Emang apa sih bang fungsi dari HDMI capture card? Pada dasarnya HDMI capture card itu berfungsi buat menangkap layar di device yang kalian akan tangkap gitu loh. Contohnya nih, kalian mau main game di HP dan kalian pengen record juga gameplaynya. Inilah fungsi dari HDMI capture card, buat nangkap layar yang ada di HP kalian gitu loh. Bukan cuma buat di HP doang. Nih HDMI capture card juga berfungsi buat nangkap layar Nintendo Switch ataupun di PS4, ataupun kalau misalkan kalian mau monitoring kamera kalian nih, misalkan nih saya lagi record terus saya pengen monitoring di monitor gitu loh. Nah, HDMI capture card ini bisa berfungsi buat monitoring juga, menangkap layar dari kamera terus ditampilkan di monitor. Nah, di video sebelumnya saya tuh ada nge-review juga HDMI capture card dari Rexus, yaitu Rexus HD100, dan mungkin saya akan buatkan video perbandingan antara HDMI capture card dari NYK ini dan juga si Rexus. Tapi kali ini saya lebih memfokuskan untuk mereview HDMI capture card dari si NYK Nemesis ini. Gimana sih? Di paket pembelian kita tuh udah cukup dapat banyak ya Pak. Yang pertama itu udah pasti HDMI capture card-nya itu sendiri. Yang kedua itu ada kabel USB 3 to USB 3 untuk dihubungkan ke PC dan ke NYK Nemesis-nya ini. Panjangnya sekitar 30 cm sampai 40 cm. Selanjutnya itu ada kabel jack 3.5 mm to jack 3.5 mm. Dan selanjutnya ada dongle dari USB 3 to USB Type-C untuk dihubungkan ke HP. Tapi kita tidak mendapatkan kabel input HDMI to USB Type-C. Jadi saya tuh beli ini nih kabelnya, namanya USB Type-C to HD TV cable. Jadi ini harganya sekitar 150 ribuan. Ini tuh 3 kabel Pak. Yang pertama itu kabel HDMI, yang kedua itu kabel USB biasa, dan ketiga itu USB Type-C untuk dihubungkan ke HP. Nah, fungsi dari USB biasa ini, USB 2, itu buat ngecas. Jadi kalau misalkan kalian tuh hubungkan kabel USB-nya ini ke PC, nanti otomatis HP kita sekaligus ngecas sambil main gitu loh, biar nggak kehabisan baterai. Selanjutnya saya bakal bahas mengenai desain dan build quality-nya ini Pak. Kalian bisa lihat untuk build quality dari NYK Nemesis Luminous ini, saya suka banget. Untuk build quality-nya keseluruhan berbahan besi atau metal. Ini tuh bagus banget untuk menghantarkan panas. Kalau kalian tahu, besi itu adalah sebuah material yang sangat bagus untuk menghantarkan panas. Beda lagi sama Rexus HD100 yang bahannya itu kemarin plastik dan bentuknya kecil Pak. Itu saya kurang yakin sih buat live streaming lama-lama. Tapi untuk NYK Nemesis ini saya yakin untuk dipakai jangka waktu lama untuk live streaming ini cocok banget karena memang bahannya keseluruhan besi. Dan desainnya sendiri kalau kalian lihat ini tuh bentuknya kotak, simple, dan nggak lebih gede dari hard disk eksternal. Ini tuh bentuknya ya bisa dibilang nggak terlalu gede lah, kecil juga nggak kecil-kecil juga gitu. Kalau misalkan dibandingkan sama Rexus HD100, ini tuh ya 2 kali lipat lebih besar dari Rexus HD100, tapi memang build quality-nya lebih bagus Pak. Dan di bagian belakang ini ada 2 port HDMI. Yang pertama itu HDMI input dan yang kedua itu HDMI output. Kalau misalkan kalian mau hubungkan ke TV ataupun ke monitor untuk monitoring gitulah. Dan di bagian depan di sini ada 5 ya. Yang pertama itu output USB 3 untuk dihubungkan ke PC ataupun laptop. Lalu di sini ada output jack 3.5 mm untuk gamepad dan output jack 3.5 mm untuk headset kalau misalkan kalian mau menggunakan headset. Dan di sini ada indikator. Yang pertama itu indikator terhubung di PC dan kedua itu indikator terhubung di HP gitu. Selanjutnya saya akan kasih tahu untuk spesifikasi yang diberikan oleh NYK kepada NYK Nemesis Luminous ini. Untuk input maksimalnya yang bakal diterima oleh NYK Nemesis Luminous ini maksimal di 4K 30Hz atau 4K 30 fps. Dan untuk output yang bakal dikeluarkan itu maksimal di Full HD 1080p di 60 fps. Kalau misalkan kalian mau live streaming di YouTube, ini bisa sampai 1080p 60 fps bre. Dan untuk output audionya sendiri di sini ada 2 bre. Yang pertama itu untuk gamepad dan yang kedua itu untuk smartphone. Dan di sini untuk video outputnya dia tuh menggunakan USB 3 Pak, bukan menggunakan USB Type-C yang ada di Rexus HD100 yang kemarin saya review. Dan kalian nggak perlu khawatir harus mendownload driver ataupun software di PC ataupun di laptop kalian karena memang ini tuh plug and play. Jadi kalian hubungkan ke PC ataupun laptop itu langsung bisa digunakan, langsung terdeteksi. Otomatis akan mencari drivernya sendiri bre. Dan buat teman-teman pasti bakal bertanya, kalau misalkan kita mau live streaming di PC ataupun di laptop, itu spek minimumnya gimana sih bang? Ya percuma dong bang, saya kan cuma punya HP kentang, masa iya kita harus punya PC ataupun laptop dengan spek tinggi? Kalau gitu saya main di PC aja ataupun di laptop bang, langsung aja live streaming. Bro, nggak semua orang itu bakal main game PC. Kalau misalkan kalian lihat untuk YouTuber game mobile, ya pasti dia mainnya di HP dong, nggak mungkin dia main pakai emulator, kan nggak fair gitu. Jadi kalau misalkan kalian tuh mau main game mobile, terus kalian mau live streaming, ya udah pasti kita lewat komputer ataupun lewat PC gitu loh, buat ngeluarin screen yang ada di HP kita gitu, dengan cara menggunakan HDMI capture card buat nangkap layarnya gitu loh bre. Buat teman-teman yang masih bingung untuk spesifikasi
spesifikasi minimum PC ataupun laptop buat nangkap layarnya dari HP ke PC-nya, sebenarnya itu nggak perlu spek-spek tinggi, Pak. Di sini saya akan contohkan menggunakan PC 4 jutaan yang kemarin saya rakit. Itu menggunakan prosesor Pentium Gold, itu dual core 4 thread, dan untuk VGA card-nya itu menggunakan GTX 750 Ti. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk sistem requirement-nya, dia tuh cuma butuh Core i5 generasi ketiga. Dan untuk VGA card-nya ini minimum di GT 630, karena GT 630 itu udah mempunyai encoder. Sedangkan untuk laptopnya sendiri di sini minimumnya i5 quad core, jadi 4 core 4 thread ya minimal ya. Dan untuk VGA card-nya yang support itu support DirectX 10 dan juga minimum 4 GB RAM. Untuk VGA card-nya sendiri untuk laptop nih adalah GT 735. Itu sekitar PC 3-4 jutanya itu udah dapet, Pak. Jadi kalian nggak perlu spesifikasi yang tinggi untuk live streaming dari HP ke PC ya, menggunakan alat HDMI capture card. Oke, sekarang saya udah di depan PC dan saya akan kasih tahu gimana caranya setup untuk live streaming ataupun recording menggunakan HDMI capture card dari NYK ini. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus install OBS Studio. Nah, sekarang ini saya udah ada di OBS Studio-nya. Di paket pembelian kan kalian akan mendapatkan kabel warna hijau ini, yaitu kabel USB 3 to USB 3. Kalian hubungkan dari komputer. Usahakan USB-nya harus USB 3 juga ya, Bre ya. Kalau udah, kalian hubungkan ke HDMI capture card-nya. Dan kalau udah terhubung, selanjutnya kalian hubungkan kabel HDMI to USB Type-C. Kalau misalkan HP kalian udah support USB Type-C. Nah, ini tuh saya beli terpisah ya, Pak ya. Ini namanya USB Type-C to HDMI atau HDTV cable gitu. Nih harganya 150.000. Kalian beli yang 3 kabel. HDMI, terus ada USB, terus satu lagi USB Type-C. Nah, gunanya USB ini tuh buat dicolok di komputer kita, supaya nanti kalau misalkan kita hubungkan ke HP kita, sekalian ngecas gitu loh, biar baterainya tuh nggak ngurangin gitu loh, Pak. Selanjutnya, kalian hubungkan kabel HDMI-nya ini atau HDMI-nya ke port input yang ada di capture card-nya. Selanjutnya, kalian buka OBS-nya, ini udah dibuka ya. Nanti otomatis tuh terinstall drivernya di OBS Studio-nya. Lalu kalian pilih tombol plus atau add, terus kalian pilih video capture device, dan ini kita namain NYK Nemesis ya. Lalu pilih OK, dan otomatis nanti akan terhubung device-nya Nemesis Luminous. Terus kalian pilih OK. Nah, selanjutnya kalian tuh tinggal hubungin aja USB Type-C-nya ke device atau HP kalian. Kalau misalkan udah terhubung, udah muncul tuh di OBS-nya, kalian masuk ke HP kalian, terus tarik notification center-nya, terus nanti ada tulisan Samsung DeX. Kayak misalkan kalian pakai HP Samsung, terus kalian pilih switch to Samsung DeX. Nah, nanti di OBS Studio-nya akan muncul Samsung DeX, dan kalian drag lagi notification center-nya, terus nanti ada pilihan using Samsung DeX, kalian drag sedikit, terus nanti ada pilihan switch to screen mirroring. Kita akan memasuki screen mirroring ya, dan otomatis akan terhubung. Nah, kalau misalkan kalian lihat di bar baterainya itu ada logo charge-nya ya, karena memang saya colok USB-nya ke PC. Oke, jadi udah terhubung di OBS Studio-nya kalau kalian lihat tuh. Dan selanjutnya kalian langsung aja masuk ke gamenya, biar nih modenya landscape, tadi kan masih portrait nih. Dan udah masuk nih. Dan gimana sih Bang caranya setting audionya gitu loh? Kalau misalkan saya mau main nih, ini ada headset nih Pak. Kalian hubungkan ke port jack 3.5 mm yang ada di HDMI capture card NYK. Di sini kan ada 2 port nih. Kalian itu hubungkan yang di logo headset. Kalau yang di logo ini tuh untuk gamepad ya. Untuk gamepad, kalian jangan salah. Kalian hubungkan aja. Nah, otomatis nanti di bagian mikrofon di OBS Studio-nya, barnya tuh bakal naik turun ya, bar audionya. Karena memang udah terhubung. Dan kalian langsung aja pasang headsetnya ke telinga kalian. Kita setting dulu di bagian NYK Nemesis-nya ini. Klik kanan pilih properties, lalu di bagian device-nya ini kalian atur ke custom, layar blank hitam, nggak usah panik. Terus kalian di bagian resolusinya kalian ganti ke 1920x1080p karena memang output maksimalnya di 1080p doang ya. Lalu untuk FPS-nya ini kalian setting di 60. Dan di bagian bawah sendiri audio capture modenya, di sini kalian ganti output desktop audio wave out. Jadi nanti mikrofon dan audio in-game-nya itu bakal ke record ya, record bareng. Kalian pilih use custom audio device. Nanti di bagian sini nih, audio device-nya kalian ganti ke Nemesis Luminous. Lalu kalian tekan OK. Dan otomatis audio di in-game di HP kalian dan mikrofon di headset yang kalian gunakan, ini saya menggunakan di BJM 500, itu akan ke-record. Nah, di sini karena aku pakai alat software GFX Tool ya, jadi dia kebuka ekstrim, Mbak. Di bagian lobby juga kebuka ekstrim tuh. Oke, Bre, sekarang saya udah masuk ke mode training dan kalian bisa lihat di sini untuk grafiknya, untuk HDMI capture card-nya dari NYK ini terkesan dia itu untuk kontrasnya rada tinggi ya. Dia rada gelap gitu kontrasnya. Terus sharpness-nya
sharpness-nya juga rada kelihatan gitu, berasa banget sharpness-nya kayak objek-objek kasar gitu loh, Pak. Dan gimana sih caranya biar gak terlalu gelap gitu loh? Kalian bisa klik kanan di bagian NDK Nemesis-nya, pilih properties, lalu pilih konfigurasi video. Di sini kalian bisa atur untuk tingkat brightness dan kontrasnya. Kalian bisa atur kontrasnya jangan terlalu rendah ya, saturasinya kita naikkan sedikit biar sedikit berwarna, Pak. Nah, di sini kalian bisa setting-setting sendiri lah sesuai dengan keinginan kalian, terus kalian pilih apply dan pilih OK. Untuk kualitas warnanya jadi berubah, yang tadinya itu rada gelap dan sharpness-nya rada berasa. Grafiknya sendiri menurutku udah cukup bagus lah ya. Tapi untuk sharpness-nya kita nggak bisa ngatur, jadi objek kasar itu masih berasa gitu, nggak terlalu halus gitu, Pak. Untuk perbandingannya antara bermain ataupun live streaming tanpa menggunakan HDMI capture card dan menggunakan HDMI capture card itu udah pasti beda ya. Saya udah coba live streaming tanpa menggunakan HDMI capture card di YouTube, itu hasilnya tuh bener-bener burik, Pak. Karena memang streamingnya tuh cuma bisa di 720p doang, nggak bisa sampai 1080p 60fps, dan 720p-nya pun nggak 60fps gitu loh, bener-bener burik dan nge-lag stuttering. Apalagi kita cuma streaming menggunakan HP doang, tidak menggunakan alat HDMI capture card, dan itu menyebabkan HP kita tuh jadi panas dan baterainya cepet habis gitu loh, Pak. Nah, kalau misalnya kita menggunakan HDMI capture card, itu kita bisa menghemat baterai dan untuk panas HP-nya tuh nggak terlalu panas gitu loh, karena memang HP itu cuma bekerja bermain game doang, nggak ngirimin encoding ke YouTube gitu loh. Dan di sini kelemahannya masih sama, Pak, sama yang kemarin saya review, yaitu Rexus HD100, yaitu di bagian mikrofon in-game-nya. Kalau misalkan kita aktifkan mikrofon in-game-nya, itu nanti audio in-game-nya bakal keluar dari HP-nya, bukan dari headset-nya. Itu saya masih bingung. Buat teman-teman yang main game PUBG Mobile, coba dikasih tahu kenapa kalau misalkan kita aktifkan mikrofon di in-game-nya, itu audio in-game-nya bakal keluar lewat speaker, bukan lewat headset kita. Itu saya masih bingung, karena memang saya nggak pernah main game mobile ya, jarang banget main game mobile gitu loh. Oke, berarti itu dia video review dari saya tentang HDMI capture card dari NDK, yaitu NDK Nemesis Luminos. Dan saya juga ada kasih tahu juga tutorial gimana caranya setup untuk live streaming ataupun recording menggunakan software OBS Studio di PC ataupun di laptop. Jadi kesimpulan dari saya mengenai produknya NDK Nemesis ini, yaitu NDK Nemesis Luminos, gimana sih, Bang? Untuk harganya sendiri nih, saya belum kasih tahu. Untuk harganya sendiri tuh mirip banget sama si Rexus HD100, yaitu sekitar 1.300.000-an. Ya menurut saya untuk harganya sendiri itu udah termasuk terjangkau, Pak, untuk kelas HDMI capture card. Dibandingkan dengan brand-brand kayak Elgato ataupun Razer, itu harganya sekitar 2.500.000 sampai 3 jutaan gitu kan, mahal banget, Pak. Iya, menurut saya ini worth it lah untuk dibeli karena memang harganya itu terjangkau. Oke, jadi itu dia review dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin nextnya bakal saya compare ya antara Rexus HD100 dan juga NDK Nemesis Luminos, gimana sih bagusan yang mana. Karena memang dari harganya itu mirip-mirip ya. Untuk NDK Nemesis itu harganya 1.300.000, sedangkan untuk Rexus HD100 itu harganya sekitar 1.500.000-an ya, cuma beda 200.000. Mana yang paling bagus antara kedua HDMI capture card ini? Oke, berarti like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.